Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Alhamdulillah. Sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum dengan tema belajar sebagai bagian dari ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sedikit merenungkan tentang pentingnya pendidikan dan proses belajar sebagai bagian dari ibadah. Islam mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan manusia, jika diniatkan ikhlas karena Allah, maka dapat dinilai sebagai ibadah. Sebagian orang menganggap bahwa yang namanya ibadah itu sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, membaca Al-Quran, itulah yang namanya ibadah. Tidak. Belajar pun dapat dinilai sebagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk pergi ke suatu tempat untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat hitung setiap langkah kakinya dan gantikan setiap langkah kakinya untuk meringankan hisabnya saat ke surga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, bentangkan sayapmu dan berilah ridho kepadanya. Sebagian ulama mengartikan bentangan sayap malaikat ini salah satunya yaitu mengaminkan doa setiap orang yang bermohon saat belajar. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang seorang pemuda yang telah membunuh 99 nyawa. Pemuda tersebut pergi untuk bertemu seorang ahli ibadah. Kan tetapi seorang ahli ibadah tersebut tidak memiliki ilmu. Dia hanya seorang yang rajin beribadah, akan tetapi tidak mempunyai landasannya. Pemuda tersebut bertanya kepada ahli ibadah, "Aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah Allah akan menerima taubatku?" Seorang ahli ibadah tersebut menjawab, "Kamu telah membunuh 99 nyawa. Tidaklah mungkin Allah akan menerima taubatmu." Dengan putus asa, pemuda tersebut langsung membunuh seorang ahli ibadah tersebut. Maka genaplah 100 nyawa yang telah ia habisi. Pemuda tersebut melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang alim, seorang yang paham akan ilmu agama. Bertanyalah pemuda tersebut,
aku telah membunuh 100 nyawa. Apakah Allah akan menerima taubatku? Dan apa jawaban seorang alim tersebut? Ia menjawab, tentu saja, rahmat Allah sangatlah luas. Bertaubatlah, maka Allah akan menerima taubatmu. Lantas seorang alim tersebut memerintahkan agar pemuda tersebut pergi ke suatu negeri, yang mana di negeri tersebut diisi oleh orang-orang baik, orang-orang yang alim, yang memerintahkan kepada pemuda tersebut untuk belajar. Dengan senang hati pemuda tersebut beranjak ke tempatnya, yang memulai perjalanannya. Akan tetapi di tengah perjalanan, pemuda tersebut meninggal dunia. Maka didatangilah pemuda tersebut oleh 2 malaikat, satu malaikat rahmat dan satu lagi malaikat siksa. Malaikat rahmat menganggap pemuda tersebut telah bertaubat, maka dialah yang berhak untuk mengambil ruhnya. Dan malaikat siksa mengatakan, dia belum sempat bertaubat, bahkan dia belum sempat beribadah, maka akulah yang paling pantas mengambil ruhnya. Maka Allah memerintahkan malaikat ketiga sebagai penengah dan mengatakan, hitunglah jaraknya. Jika dia lebih dekat dengan tempat tujuannya, maka malaikat rahmatlah yang paling pantas mencabut ruhnya. Dan jika sebaliknya, maka malaikat siksalah yang akan mengambil ruhnya. Maka Allah mendekatkan satu langkah lebih dekat kepada tempat tujuan si pemuda tersebut. Maka malaikat rahmat yang mengambil ruhnya. Subhanallah. Semoga kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kuntun singkat yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.